Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak kelas 9 SMP Amanah yang Bapak sayangi, Bapak cintai. Hari ini dalam video ini kita akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apa itu beriman kepada hari akhir? Yakni adalah percaya akan adanya hari berakhirnya kehidupan di dunia. Dunia yang kita huni sekarang ini akan hancur dan binasa. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini memiliki batasan dan sementara. Sedangkan kehidupan setelah dunia, yakni akhirat, kita akan hidup selama-lamanya, abadi di dalamnya. Kehidupan dunia hanya sementara. Semua yang ada di dunia akan hancur dan mati, baik tumbuhan, hewan, manusia, jin, dan malaikat. Semua bakal mati dan binasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap hidup kekal abadi dan tidak akan binasa. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak. Di akhirat, manusia akan hidup selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi kematian. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, orang-orang kafir dan berbuat dosa akan hidup di neraka selama-lamanya. Jadi, hari ini kita di dunia, ayo sama-sama kita beramal soleh supaya kita nanti di surga selama-lamanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir akan tiba. Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir akan tiba. Tetapi Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu pasti kapan terjadinya hari kiamat atau hari akhir tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Tanda-tanda yang pertama yakni adalah kemaksiatan merebak di mana-mana dan dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, manusia kembali menyembah berhala seperti zaman dulu. Mungkin hari ini tidak menyembah berhala atau patung secara langsung, tapi bisa jadi manusia banyak sekarang menyembah berhala yang lain. Mungkin dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk harta benda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manusia melupakan Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Berapa banyak hari ini yang banyak meninggalkan sholat untuk urusan dunia, untuk main game, untuk bekerja, cari duit, tapi dia tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, manusia saling memfitnah. Yang kelima, terjadi penyimpangan peredaran tata surya. Yang keenam, umat Islam dan Yahudi yang melakukan perang yang sangat dahsyat. Jadi ini tanda-tanda, salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Kita tengok satu-satu apakah sudah mulai terjadi tanda-tanda ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni surga. Surga itu suasana yang sangat indah, nyaman, damai, sejuk, sejahtera, dan tentram. Tidak ada bandingannya kenikmatan di surga dengan kenikmatan di dunia. Surga diperuntukkan untuk orang yang beriman, beramal soleh, dan bertakwa. Selanjutnya, kehidupan di akhirat yang kedua yakni adalah neraka. Tempat penyiksaan manusia atas dosa-dosa yang telah diperbuat di dunia. Karena itu, tempat ini sangat tidak menyenangkan, sangat menyengsarakan, sangat tidak nyaman jiwa dan raga. Neraka ini
diperuntukkan bagi orang yang tidak beriman atau kafir, orang yang selalu berbuat dosa, syirik, munafik, dan perbuatan dosa lainnya. Jadi, buat anak-anak Bapak, kira-kira boleh milih. Kalau mau masuk surga, ayo kita banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar dan berkarya. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, menghindari perbuatan dosa. Yang keenam, sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih kepada anak-anak Bapak. Sekian dari video pembelajaran tentang beriman kepada hari akhir yang sudah Bapak jelaskan di atas. Jadi tugas anak-anak Bapak yang pertama, sebutkan dan jelaskan kehidupan di akhirat. Jadi tadi sudah ada 2 ya, kehidupan di akhirat, nanti tolong sebutkan dan dijelaskan. Yang kedua, tuliskan fungsi beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, tuliskan tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan di dunia untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Sekian videonya tentang beriman kepada hari akhir. Ayo kita persiapkan amal soleh kita di dunia supaya kita dapat menerima hasil di akhirat kelak, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.